Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang adab kepada orang yang lebih tua. Jadi bagaimana beradab kepada orang yang lebih tua umurnya dibandingkan kita, terutama kepada mereka yang memang sudah berumur lanjut. Maka perlu belajar adab, karena semakin akhir zaman semakin sempit pengetahuan untuk beradab kepada orang yang lebih lanjut umurnya. Kita sudah bahas salah satu di antaranya, yaitu hendaknya kalau memanggil orang yang lebih tua umurnya, jangan panggil dengan nama, terutama mereka yang sudah berumur lanjut. Tapi panggillah dengan panggilan kemuliaan. Panggil dengan kemuliaan. Bisa panggil dengan ayah, bapak, dengku, atau apapun yang sejenisnya. Begitu juga kepada perempuan, panggilan boleh dengan panggilan ibu, atau siapa saja, atau apa saja panggilan yang terhormat. Dan ini kita sudah jelaskan sedikit kemarin, bahwa di kalangan orang-orang saleh itu tidak pernah terdengar ada yang memanggil orang yang lebih lanjut umurnya dengan panggilan nama. Jadi semua menjaga adab itu. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini, di antaranya hadis riwayat Bukhari yang disyarah oleh Ibnu Hajar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika kami sedang melaksanakan salat Asar, lalu aku bertemu dengan seseorang, dan beliau, yaitu Anas bin Malik, memanggil orang tersebut dengan bahasa faqultu ya ammu, wahai paman. Jadi fokus hadis ini yang mau kita sangkut pautkan dengan adab ini. Orang-orang terdahulu memanggil orang yang lebih tua, yang mungkin bukan bahagian dari keluarga besarnya, tidak ada hubungan darah, tapi kalau bertemu tetap memanggilnya ya ammu. Makanya orang-orang Arab hari ini pun itu sering memanggil kepada orang yang tidak terlalu dekat dengannya dengan panggilan ya ammu. Ammu itu artinya wahai paman. Dan panggilan itu menyeluruh. Begitu juga ada hadis lain, yaitu ada dua orang remaja yang datang ke kota Madinah. Lalu mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf dengan bahasa
Ya ammu, wahai paman, ata'rifu Aba Jahlin, kamu kenal dengan Abu Jahal? Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, tentunya kenal. Ada apa dengan Abu Jahal? Kenapa kalian mencari Abu Jahal? Apa jawaban dua remaja ini? Ini hadisnya panjang, saya singkat padatkan saja, pada intinya saja. Dia mengatakan bahawa demi Allah dan demi Rasulullah kami mendengar bahawa dia sering menghina Rasulullah. Sungguh demi jiwa kami di tangan Allah, kalau aku bertemu dengannya, maka akan kutebas batang lehernya. Begitu orang dulu, Pak. Kalau bertemu dengan penghina Rasulullah. Kita baru dilarang minum aqua danon saja sudah tidak taat. Dulu kalau bertemu dengan penghina Rasulullah, itu ditebas. Dan ujung cerita hadis ini, mereka menunggu, dan ternyata benar-benar mereka berdua. Ini berdua cerita mereka, dua remaja itu. Benar-benar mereka bertemu Abu Jahal dalam satu medan perang, dan mereka terus mencari dan kemudian berhasil menebas leher Abu Jahal sampai Abu Jahal meninggal di tangan dua pemuda ini. Lalu mereka mengadu ke Rasulullah, dan mereka ditanya oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang membunuh Abu Jahal? Mereka saling tunjuk tangan, kami ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maksudnya mereka begitu bangga bisa membunuh penghina Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, karena sudah berebut mengatakan aku, seakan-akan merindukan surga untuk menjadi pembunuh penghina Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu keluarkan pedang kalian dari sarungnya. Dikeluarkan dua-duanya. Ternyata dua-duanya masih mengucurkan darah Abu Jahal. Lalu Rasulullah berkata, kalian berdualah yang telah membunuhnya. Dan mereka begitu bangga, begitu gembira telah menghabisi penghina Rasulullah. Makanya kita ini Bapak Ibu maka Allah, kalau tidak marah ketika ada orang menghina Rasul, itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan munafik, kemungkinan bencong. Kalau bukan munafik, bencong. Ada lain tu, antara dua itu saja. Ya. Tapi kita tidak bisa hari ini pergi lalu menemui Macron untuk kita menebas lehernya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah agar Rasulullah tahu bahawa kita telah membelanya. Paling kurang, boikot itu jihad. Boikot itu jihad. Dengan memboikot, membuat mereka sadar bahawa kita telah membela Rasul kita sendiri. Kalau dia ada di sini tentu mudah dihabisi. Masalahnya tidak mungkin itu kita lakukan. Maka boikot itu jihad. Kalau ada pejuang-pejuang hak asasi manusia mengatakan itu kan hak mereka meluapkan ekspresi kebebasan. Itu pejuang-pejuang munafik yang berlandaskan hak asasi manusia. Ekspresi kebebasan bukan dengan menghina para nabi. Karena kita pun tidak pernah menghina Tuhan mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak pernah menghinanya. Jadi dianggap suka-suka mereka, tidak begitu. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit selingan bahawa begitulah keadaan di masa Rasulullah. Pantang mendengar ada orang menghina Rasul. Ya Nabi. Di Afghanistan seorang polisi, ya seorang polisi, kejadiannya apa? Polisi Afghanistan tentunya, bukan polisi kita. Itu dalam sebuah pengadilan, dia kebetulan menjadi pengawal dalam pengadilan tersebut. Bapak silakan baca kisahnya di Google boleh. Terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya pun lupa namanya. Jadi ketika dia mengawal di sebuah pengadilan, tiba-tiba hakim, entah bagaimana alur ceritanya, tiba-tiba hakim mengeluarkan kalimat yang menghina Rasulullah. Hakimnya. Seharusnya yang marah adalah tersangka, karena yang dimaksud hakim untuk menghina si tersangka. Tapi kali ini bukan. Yang marah adalah polisinya, penjaganya. Langsung dia tembak hakimnya di pengadilan. Langsung di saat itu juga. Jadi
tidak sempat berfikir dua kali. Begitu nama Rasulullah disebutkan dihina, langsung ditembak hakimnya. Dan kemudian dia ditangkap, dihukum mati. Ketika dia dihukum mati, jenazahnya waktu disalatkan dihadiri oleh ratusan ribu orang-orang muslimin Afghanistan. Mengingat keberanian membela nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, punya urusan membela Nabi hendak perlu takut, Pak. Itu termasuk jihad fi sabilillah. Maka Bapak Ibu nakal Allah, kita sedang membahas tentang adab. Jadi jangan terlalu jauh ke dalam untuk menebas kepala orang. Kita sedang membahas adab. Apa adabnya tadi? Dua pemuda ini bertemu dengan sahabat yang kebetulan mereka tidak terlalu mengenalnya, tapi mereka memanggil dengan bahasa wahai paman. Begitulah panggilan kita kepada orang-orang yang lebih tua. Tidak mesti wahai paman, kadang-kadang kan dah pakai bahasa lain. Ya. Paman itu, ammu itu, kemudian di Indonesia itu lama-lama berubah jadi om. Ammon itu di Indonesia lama-lama berubah panggilannya menjadi om. Jadi karena orang Indonesia susah manggil om, dipanggil langsung om. Jadi berubahlah jadi om. Begitu Bapak Ibu Allah, ya. Jadi kita panggil om. Itu panggil kepada yang lebih tua. Itu ammun. Ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah ketika melihat dua orang laki-laki, lalu dia berkata kepada salah satu yang lebih kecil, apa katanya? Mahaza minka? Ini yang satu, wahai anakku, maksudnya yang lebih kecil. Ini siapa satu lagi? Mahaza minka? Siapa ini? Apa jawaban anak itu? Faqala abi. Ini ayahku. Faqala. Lalu Abu Hurairah mengatakan, la tusammihi bi ismih. Jangan pernah panggil nama orang tuamu, jangan pernah panggil orang tuamu dengan namanya. Jadi dilarang untuk memanggil langsung nama. Ada gelar. Makanya kita gelar lebih terhormat. Kita panggil Pak Kecik. Sudah alumni Kecik, sudah 10 tahun yang lalu, bukan lagi Kecik. Tetap panggilan Pak Kecik. Kita panggil Tengku Imam, kita panggil Tengku, kita panggil orang-orang dengan panggilan hormat, itu sudah bagus. Itu panggilan yang bagus. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperjelas pertanyaan minggu yang lalu tentang adakah panggilan yang haram. Karena kemarin belum saya tahu target pertanyaannya kemana. Karena selama ini muncul isu bahawa tidak boleh memanggil suami dengan bahasa abi. Ada isu, ada fatwa yang muncul haram memanggil suami dengan panggilan untuk orang tua. Jadi enggak boleh panggil abi, tidak boleh panggil papa, apalagi babe, honey, kalau honey boleh. Maksudnya panggilan untuk orang tua. Jadi enggak boleh juga memanggil isteri dengan panggilan ummi, bunda, ibu. Tidak boleh. Fatwa-fatwa yang disebarkan tidak boleh. Sehingga memunculkan perasaan gelisah pada orang-orang, tidak berani lagi memanggil istrinya dengan ummi. Karena kita biasanya abi ummi menjadi hal yang biasa. Nah, kita panggil ummi, katup gerpoh itik dia amsan. Tapi setelah panggilnya baik, suruhannya yang buruk sekali. YouTube gerpoh itik. Umi begitu tutup kandang bebek sebentar. Panggilan kita umi biasa. Jadi ada yang menyebarkan pemahaman bahawa enggak boleh panggil karena dikiaskan dengan dihar. Dihar itu panggilan orang jahiliyah yang berakibat talak. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah, dari ayat 1 sampai ayat ke-4, Allah sebutkan tentang dihar. Bagaimana dihar di masa jahiliyah? Mereka menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibu kandungnya. Jadi orang jahiliyah kalau mau menceraikan istri mengatakan, punggungmu itu sama dengan punggung ibuku. Punggungmu, maksud punggung ini Pak, ruang. Karena bahasa punggung bisa dua makna. Yang dimaksud ruang di sini. Jadi orang jahiliyah mengatakan bahwa punggungmu mirip dengan punggung ibuku. Begitu dia ucapkan kalimat itu, jatuhlah talak di masa jahiliyah. Jatuhlah cerai. Begitu cara orang jahiliyah menceraikan istri. Nah, ketika datang Islam, model talak begitu kemudian dihapuskan.
Tidak ada talak yang model begitu dalam Islam. Yang ada adalah talak satu, at-talaqu marratan. Talak satu, talak dua. Talak itu 2 kali. Masih sekali lagi berubah menjadi talak bain, talak 3. Dan itu pun cara mengucapkannya sarih atau kinayah. Sarih mengucapkan langsung, kamu ku talak. Ada yang kinayah, disebutkan pulang kampung, kita tidak bisa tinggal berdua lagi. Itu kalau diniatkan talak, jatuh talak. Tapi kalau cuma ngusir saja tanpa niat talak, tidak jatuh. Itu cara Islam. Jadi rupanya, karena menyamakan punggung isteri dengan punggung orang tua kandung atau ibu kandung, dianggap jatuh talak. Hari ini, maka muncul kembali fatwa yang mengatakan, enggak boleh panggil papa ke suami, karena itu termasuk memanggil panggilan orang tua. Enggak boleh panggil ibu, ummi, karena itu sama dengan memanggil ibu kandung. Berarti nanti haram, jatuh talak. Benarkah itu? Bapak Ibu maka Allah, jawaban jumhur ulama, ya, artinya mayoritas ulama sekarang di dunia ketika mendengarkan permasalahan itu, semuanya membantah. Tidak benar panggilan papa, abi, ummi, ibu adalah sama dengan zihar, tidak benar. Kenapa? Berbeda kasus. Zihar memang diniatkan untuk talak. Kita waktu panggil ummi untuk istri sendiri tidak meniatkan untuk talak. Kalau zihar memang kalimat itu untuk memproses hukum talak. Kita memanggil itu adalah panggilan kasih sayang, panggilan adat istiadat, bukan panggilan untuk menjatuhkan talak. Jadi dibolehkan memanggil istri atau suami dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Dibolehkan, tidak mengapa. Cuma kalau yang terlalu berlebihan seperti bebek, hani, hubbi, entah apa-apa lagi itu Pak. Itu kalau bisa jangan disiarkan keluar rumah. Malay dia baca rumah. Jangan disiarkan keluar rumah. Didengar sama ketika sedang acara pengajian, ada istri panggil, "Ya Hani, tunggu ya Hani ya." Kadang lagi kita dengar sinetron Pak. Jadi cukup di rumah saja berhani-hani, itu cukup di rumah saja. Di luar panggillah dengan panggilan yang tidak menimbulkan kesan yang aneh pada orang lain. Baik, itu tentang adab pertama. Jumpa dengan orang yang lebih tua, jangan pernah panggil namanya, tapi panggillah dengan panggilan kehormatannya. Kemudian yang kedua, muliakanlah orang yang lebih tua dari kita ketika dia datang ke kita atau ketika kita menyambutnya. Artinya, muliakan beliau. Kalau bisa jangan beliau yang datangi kita, tapi kitalah yang mendatanginya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan bahwa laisa minna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Artinya Rasulullah benci kepada orang itu, yaitu man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana, yaitu orang yang tidak bisa memuliakan yang lebih tua dan yang tidak bisa mengasihi atau menyayangi yang lebih muda. Salah satu kemuliaan untuk orang tua, jangan buat orang tua yang mendatangi. Maksudnya, kalau ada sesuatu keperluan, kalau memang mereka berumur lanjut, maka kitalah yang mendatanginya. Kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Dalam urusan menuntut ilmu, itu lebih baik mendatangi guru, walaupun gurunya lebih muda daripada muridnya, lebih baik didatangi. Imam Malik rahimahullah itu diundang ke istana untuk mengajar di istana, dia tidak mau. Sampai dia mengatakan, kalau engkau perlu dengan ilmu yang diberi oleh Allah, maka datangilah, bukan ilmu yang mendatangimu, datangilah. Begitu kata Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar membawa orang tuanya yang belum masuk Islam, yang bernama Utsman bin Amir bin Amir, itu dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Nabi untuk supaya Nabi mensyahadatkannya. Ketika Nabi melihat Abu Bakar membawa orang tuanya yang sudah umurnya sangat lanjut, dalam riwayat ada yang mengatakan sudah 80, ada yang mengatakan 90, sudah lanjut sekali, dibawa oleh Abu Bakar menghadap ke Nabi. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan,
wahai Abu Bakar, selayaknya janganlah engkau membawa orang tuamu ke sini, biarlah kita yang mendatanginya, biarlah aku yang mendatangi orang tuamu. Jangan engkau yang membawanya ke sini. Itu Nabi yang semua alam memuliakannya, menghormatinya. Tapi ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, Nabi mengatakan, selayaknya wahai Abu Bakar, kitalah, artinya akulah yang mendatangi beliau. Jangan engkau bawa dia ke sini karena umurnya sudah lanjut. Jadi itu penghormatan Nabi, akhlak Nabi kepada orang tua. Dan riwayat ini dalam riwayat yang sahih. Maka Bapak Ibu menaka Allah, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dalam urusan sambut menyambut, itu kita duluan yang menyambut, kita yang datangi. Dalam segala urusan, muliakanlah. Jadi kalau ditelepon sama orang yang lebih tua dan bukan kebutuhan yang sifatnya memudaratkan kita. Misal dia mengatakan, "Dek, ini perlu sebentar mau ketemu. Di mana kamu?" Misal. Posisinya di mana? Saya datang ke situ ya, ni kata orang tua ini. Kalau kita mengikuti akhlak Nabi, maka kita langsung menyambut, "Jangan Pak. Bapak tunggu saja di situ. Saya datangi Bapak. Saya datangi Bapak." Maka itu sudah cukup untuk menunjukkan siapa kita di hadapan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah akhlak, Pak. Itulah yang diajarkan Nabi. Hari ini orang dimuliakan bukan karena umurnya, dimuliakan karena jabatannya. Jadi asal punya jabatan, kalau sudah pakai baju seragam, yang muda itu tidak ada lagi hormat ke orang tua. Jadi merasa ini kerja, saya sedang kerja. Padahal dalam kerja pun disuruh hormat. Mohon maaf saya bilang kepada saudara-saudara kita yang bekerja di bahagian mungkin kepolisian atau apa saja, tentara. Dalam tugas pun orang tua yang umur lanjut tetap wajib dihormati. Walaupun dia kena razia, jangan coba-coba memarahinya, apalagi sampai menyeret-nyeretnya. Sungguh Allah akan laknat orang itu. Terlaknatnya mungkin tidak langsung jadi kodok di situ. Tapi Allah atur hidupnya menderita. Allah atur mulai dari Allah cabut kebahagiaannya, Allah cabut keberkahannya. Jadi dengan orang tua perlu beradab. Jadi jangan sampai gara-gara memakai seragam ketemu dengan orang tua lalu memisahkan, ini kerja. Kalau kerja enggak ada cerita, bapak saya enggak kenal. Mohon maaf, bapak saya enggak kenal. Lalu ditampar, itu terlaknat. Terlaknat. Tunggu saja kalau Allah sudah melaknat, apa yang Allah lakukan. Dan tunggu janji Nabi. Hari ini kita memperlakukan satu orang dengan tidak mulia, dengan tidak hormat, tunggulah nanti di saat kita tua, pasti Allah kirimkan orang untuk membuat perlakuan yang sama untuk kita. Itu pasti, Pak. Karena kita sudah bahas pun hadis Nabi SAW yang menyebutkan kalau ada orang yang menyakiti seseorang yang sudah berumur lanjut, maka kata Rasulullah, demi Allah, Allah akan utus di hari yang lain seseorang untuk membuat perkara yang sama dengannya. Kama tudinu tudan, kata pepatah ulama Arab. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitulah orang memperlakukanmu nanti. Jadi itu adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang muda itu lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua. Bukan yang berumur lebih tua memberi salam lebih dahulu kepada yang muda. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimur rakib 'alal mashi. Kata Rasulullah, pertama, orang yang naik kenderaan itu lebih dahulu memberi salam kepada yang berjalan kaki. Jadi kita yang di atas kereta, kita yang sedang naik mobil, itu kita yang lebih dahulu memberi salam kepada orang pejalan kaki. Bukan dia yang memberi salam kepada yang mempunyai kenderaan. Yang naik kenderaan beri salam kepada pejalan kaki. Kemudian Rasulullah mengatakan, wal mashi 'alal qa'id. Dan orang yang sedang berjalan lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Jadi kalau kita sedang jalan ketemu orang duduk, kita duluan yang ucapkan salam, bukan orang duduk memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal qalil 'alal katsir. Kemudian Rasulullah menyambung rombongan yang sedikit
memberi salam kepada yang rombongan yang banyak. Jadi kalau bertemu dengan rombongan, kalau jumlahnya lebih banyak, yang sedikit duluan memberi salam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan satu kafilah, Rasulullah memberi salam kepada mereka karena rombongan Rasulullah lebih sedikit. Dan pertanyaan Rasulullah berikutnya, kalian siapa? Apa jawaban kafilah itu dalam hadis? Mereka menjawab, nahnul muslimun. Kami orang Islam. Jadi luar biasa dulu Bapak muka Allah, Islam menjadi identitas. Jadi kalau ditanya orangnya dari mana? Mereka langsung jawab, bukan kampung. Mereka tidak jawab dari negara mana. Yang mereka jawab, kami orang Islam. Jadi dulu itu benar-benar Islam menjadi sebuah kesatuan. Menjadi identitas yang membanggakan. Dan itu membuat sebuah keterikatan hati. Kalau sudah berjumpa dengan sesama Islam, itu berarti ya sudah kita bersaudara. Begitu gaya dulu. Itu hadis Nabi. Hari ini dari mana? Sawakkah? Siapa? Dari mana? Dia menjawab nama negara, dia menjawab nama kampung. Lalu kita begitu berbeda provinsi saja, lalu kita mengatakan itu bukan orang kita. Itu sukunya lain. Haji Kebut ya. Kan urung Dayau. Jadi kita sudah bersuku-suku hidup, Islam tidak lagi menjadi sebuah pemersatu. Saking sensitifnya terhadap perpecahan, kita bisa berpecah belah karena urusan agama. Sensitivitas kita tinggi. Urusan agama kita berpecah belah. Padahal agama seharusnya menyatukan. Tapi urusan-urusan agama, karena mungkin kurang membaca, kurang ilmu, kurang wawasan, urusan sederhana pun bisa memisahkan kita. Nah, ini menjadi aneh. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, rombongan yang kecil itu memberi salam kepada rombongan yang besar lebih dahulu. Kemudian Rasulullah sambung, wa yusallimus saghir 'alal kabir. Dan yang lebih kecil, lebih muda, itu memberi salam kepada yang lebih tua. Bukan yang lebih tua memberi salam kepada yang lebih muda. Nah, jadi paham-pahamlah kalau kita berhenti di lampu merah, ketika ada mungkin jamaah, salah satu jamaah yang kita kenal berumur lanjut, jangan sampai beliau duluan memberi salam. Walaupun sebenarnya kalau memberi salam tidak mengapa beliau duluan, tapi adabnya kita, langsung kita sapa assalamualaikum. Jadi ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beradab. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kalau bertemu dengan orang yang sebaya, seumur, walaupun kita tidak bisa menebak, tapi kan kita bisa memprediksi ini kayak gini seumuran ni. Itu yang lebih utama, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Di saat itu berebutlah untuk mengucapkan salam. Siapa yang lebih utama? Yaitu mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Al-mashiyani iza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fahuwa afdal." Kalau ada dua orang yang saling bertemu di jalan, maka di antara keduanya siapa yang lebih dahulu memberi salam, dialah yang lebih mulia. Jadi kalau berumur sebaya, itu rebut duluan untuk memberi salam, karena yang memberi salam itu lebih afdal daripada yang menjawab salam.